Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Disabilitas Tunagrahita yang beranggotakan Dia Ani, Angelia Galuh, Nova Alfikasari, Dinantia Putra Tansah, Rini Setiawati, dan saya sendiri Ahmad Widi Nugroho. Berikut paparan materinya yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Yang pertama, pengertian tunagrahita, yaitu mereka yang mengalami hambatan keterbelakangan fungsi, kecerdasan intelektual secara signifikan, sehingga membutuhkan layanan yang khusus untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Teman-teman, ada yang tahu tidak tunagrahita itu memiliki ciri-ciri bagaimana? Yang pertama, kemampuan intelektual di bawah rata-rata secara signifikan. Yang kedua yaitu IQ pada anak di bawah 70. Jadi, anak yang memiliki IQ di bawah 70 bisa dikategorikan anak tunagrahita atau anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, rendahnya perilaku penyesuaian diri, teman-teman. Jadi, anak tunagrahita itu sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tunagrahita dapat digolongkan menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, ringan, sedang, dan berat. Ciri-cirinya, tunagrahita ringan memiliki IQ antara 50 sampai 70. Nah, untuk tunagrahita ringan bisa diajarkan membaca, menulis, dan berhitung di sekolahan. Untuk tunagrahita sedang yaitu memiliki IQ 30 sampai 50. Untuk tunagrahita berat yaitu memiliki IQ rata-rata di bawah 30 dan intelijensinya tidak mampu menerima pendidikan secara maksimal. Jadi untuk tunagrahita berat ini harus ada penanganan yang khusus, teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang dampak dari tunagrahita. Dampak dari tunagrahita itu sendiri dibagi menjadi 4 tahap menurut Effendi. Tahap yang pertama yaitu akan diketahui kelainan atau keturunan pada salah satu organ atau lebih. Dalam hal ini akan mengakibatkan berkurang kemampuannya dalam memfungsikan salah satu organ secara maksimal yang akan mengalami kelainan. Pada tahap yang kedua, yaitu alat sensorik motorik yang tidak berfungsi akan berakibat pada anak tunagrahita yang sedang melakukan eksplorasi sehingga akan menghambat dalam melakukan aktivitas. Tahap yang ketiga yaitu anak akan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehingga mengakibatkan reaksi emosi ya karena ketidakmampuannya. Tahap yang terakhir yaitu tahap yang keempat, reaksi emosi yang terus meningkat dan intensitasnya semakin tinggi akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi anak dalam perkembangan kepribadiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinantia Putra Tansah, STM 186 kelas 6 2018. Aksesibilitas fisik. Lantai ruang kelas sebaiknya jangan licin dan pemeliharaannya harus mudah. Bahan penutup lantai yang direkomendasikan untuk anak adalah kayu karena mempunyai kehangatan khusus terhadap kaki dan merupakan isolasi panas yang baik. Apabila anak terjatuh pun akan terhindar dari benturan terhadap lantai yang keras. Penggunaan tangga yang tinggi juga harus dihindari. Karena anak berkebutuhan khusus mempunyai rasa ketidakpekaan yang kurang baik dalam membedakan ketinggian. Hal ini juga akan menyulitkan anak tunagrahita yang mengalami gangguan pada fisiknya. Pemakaian material yang lunak pada penutup bidang dasar bagian ruang seperti dinding dan lantai dilapisi dengan busa, karpet atau matras guna melindungi anak apabila anak tunagrahita mengamuk bahkan memakai dirinya sendiri. Selanjutnya terkait dengan aksesibilitas fisik lainnya yaitu aksesibilitas transportasi, terdapat peraturan nasional berupa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 tahun 1996
aksesibilitas bagi penyandang cacat dan orang sakit pada sarana dan prasarana perhubungan. Dalam regulasi ini, pemerintah mewajibkan sarana dan prasarana angkutan untuk dapat memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan orang sakit. Aksesibilitas non-fisik. Apabila non-fisik dikaitkan dengan bagaimana informasi komunikasi dan teknologi dapat digunakan untuk memahami penyandang disabilitas. Hal ini terkait dengan bagaimana merespon kebutuhan penyandang disabilitas, yakni pertama yang harus diingat adalah ketika kita ingin menyediakan atau menyebarluaskan informasi, hendaknya kita berpikir apakah informasi yang kita buat dapat dipahami oleh penyandang disabilitas umum, low vision atau heterogeneous atau kesulitan belajar. B. Kedua, untuk dapat membuat informasi yang lebih aksesibel, penting untuk memodifikasi bentuk media informasi dalam format tertentu, misalnya mencetak dalam font yang besar agar dapat diakses oleh individu low vision. C. Ketiga, memberikan layanan communication support yang bertujuan agar penyandang disabilitas lebih memahami informasi yang ada, misalnya memberi arahan kepada disabilitas tunagrahita menggunakan bahasa isyarat, menyediakan alat bantu dengan adaptif di bioskop dan sebagainya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan memberikan materi tentang kebutuhan dalam lingkup pendidikan. Jadi kebutuhan dalam lingkup pendidikan ini sangatlah penting untuk membagi-bagi sekolah, seperti ada sekolah khusus dan ada sekolah kelas transisi, dan saya akan menjelaskan tentang kelas transisi. Kelas transisi ini merupakan layanan yang diperuntukkan bagi anak penyandang autisme yang memerlukan layanan khusus, termasuk penyandang autisme yang telah mendapatkan layanan intervensi terpadu atau terstruktur. Jadi, kelas transisi sedapat mungkin mengupayakan peserta didik berada di sekolah reguler maupun sekolah luar biasa, sehingga pada saat tertentu anak dapat bersosialisasi dengan anak lain. Dan juga kelas transisi merupakan kelas persiapan dan pengenalan pengajaran dengan tujuan mengembangkan kemampuan akademik dan kemampuan sosialisasi peserta didik. Dengan mengacu pada kurikulum SD, pembelajaran kelas transisi dimodifikasi sesuai kebutuhan anak masing-masing. Jadi kelas transisi ini sangatlah penting untuk siswa-siswa kita yang normal ataupun yang penyandang autisme begitu. Dan ada juga sekolah segregasi. Jadi sekolah segregasi ini sistem pendidiknya di mana anak berkelainan terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Penyelenggaraan sistem pendidikan segregasi dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Nah, di sini juga ada sekolah khusus. Sekolah khusus itu seperti sekolah yang penyandang normal dan penyandang autisme, seperti sekolah SLB, sekolah luar biasa. Nah, contohnya seperti itu. Sekian dari saya. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan anak tunagrahita. Tujuan pendidikan tunagrahita yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anak tunagrahita ringan, yaitu agar anak dapat mengurus dan membina diri serta dapat bergaul di masyarakat. Contohnya yaitu seperti tingkat IQ berkisar antara 50 sampai 70. Kemampuan di bidang akademik, penyesuaian sosial, dan kemampuan untuk bekerja itu masih mampu. Yang ketiga yaitu masih bisa belajar membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya yaitu bagi anak tunagrahita sedang itu agar anak mandiri, makan, minum, dan
bergaul dengan anggota keluarga atau tetangga. Nah, contohnya yang tunagrahita sedang yaitu seperti kondisi fisik dan segi wajah yang berbeda dengan anak lainnya. Yang kedua yaitu tingkat IQ berada di antara 30 sampai 50. Selanjutnya, untuk anak tunagrahita berat dan sangat berat, yaitu agar dapat mengurus diri secara sederhana, seperti memberi tanda atau kata-kata ketika menginginkan sesuatu, seperti makan dan buang air. Contohnya yaitu tunagrahita berat yang pertama tidak dapat menerima atau menjalani pendidikan secara akademis. Yang kedua yaitu tingkat IQ rata-rata 30 ke bawah. Yang ketiga yaitu membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari maupun aktivitas sehari-hari dalam kesehariannya dia.